Beres. Aduh. Alhamdulillah. Sekarang bersih-bersih. Di dalam rumah semuanya udah beres. Ruang tamu juga udah cantik. Berarti sekarang aku tinggal beres-beres halaman di depan. Ya, biar cepat selesai dan aku segera pulang. Soalnya hari ini badan aku terasa nggak enak. Kalau bisa cepat lebih awal pulang kan lebih baik. Aku lebih awal pulangnya biar bisa istirahat di rumah. Ya udah deh. Ya Allah, bisa-bisanya aku bawa ini. Udah, taruh sini aja. Ya udah, berarti sekarang aku langsung beres-beres sini. Waduh, kotor banget ya, padahal tiap hari disapu. Oh, iya Pak Agung. Sigma udah datang? Belum Pak Agung. Hah? Belum? Iya Pak. Katanya cuma COD-an paketan sama tukang paket. Kok masih belum datang sih? Iya, saya juga kurang tahu ya Pak. Pak Agung Kenapa gak kamu aja yang ngambil tadi? Ya soalnya Bu Hikmah nggak nyuruh saya Pak. Kamu ini masih aja nyolot, kurang ajar banget kamu ya. Aku ini bos kamu. Loh. Udah kamu gak usah jawab kayak gitu. Iya Pak, maaf kalau saya salah Pak. Oh iya, kamu udah masak? Masak? Kalau masak sih sudah Pak. Semuanya sudah siap di meja makan. Cuman kata Bu Hikmah, Pak Agung harus mengurangi sambal. Jadi saya nggak buat sambal Pak. Kamu ini gimana sih? Kan kamu udah tahu kalau aku ini suka sambal. Malah ngikutin apa kata istri aku. Gimana sih? Iya, saya kan takut sama Bu Hikmah Pak. Takut nanti tiba-tiba mah Pak Agung kambuh, nanti saya yang disalahin Pak. Ah, udah. Aku mau makan. Kamu lanjutin aja nyapunya. Baik-baik Pak. Aduh, ini gimana ya? Tumben banget hari ini, sepi banget barang bekasnya. Mana aku lapar lagi. Mau beli makan, nggak ada uang. Mau aku jual barang bekasnya, ini nggak bakal cukup untuk aku beli nasi. Nggak apa-apa deh. Aku mungkin sebentar lagi bisa terisi penuh ini. Insya Allah aku kuat. Loh, itu kayaknya dompet ya? Loh, iya, ini dompet. Waduh, ini pasti punya orang. Jatuh apa gimana ya? Kok bisa-bisanya ada di tempat seperti ini? Ya Allah, pasti sekarang ini lagi bingung yang punya dompet. Dompetnya jatuh seperti ini. Gimana ini ya? Apa aku coba periksa dulu ya? Aku lihat KTP-nya, nanti kalau misalkan dekat, aku antar aja. Iya. Yaudah deh, aku coba deh. Aduh, mana ya dompet aku? Aku dari tadi padahal udah keliling nyariin, tapi nggak ketemu-ketemu. Nanti kalau Mas Agung tahu kalau dompet aku hilang, bisa-bisa dia marah. Soalnya kan di ATM aku ada KTP dia, terus ada ATM, ada SIM-nya juga. Mana ya? Loh, itu pemulung ngapain pegang dompet? Kayaknya itu dompet aku deh. Iya, dompet aku.
apa ya? Mana sih KTP-nya? Kamu tuh kurang Loh. ajar ya. Iya, ini dompet aku. Loh. Kamu tuh ya udah orang miskin, malah maling lagi. Aku tuh dari tadi nyari dompet aku. Ternyata kamu ya yang ngambil. Loh. Enggak, Mbak. Saya nggak ngambil dompet itu. Malahan saya menemukan dompet ini di sini, Mbak. Ih, alasan aja kamu bilang ini. Sekarang ya, cek dulu ya. Alasan Ya emang Allah. percaya dia. Nasi kamu jangan aku laporin ke polisi. Coba aja dicek. Baru mau saya lihat. Ya emang gak ada yang pulang sih. Loh. Tapi ya aku tuh yakin kalau nanti kamu tuh nggak ketahuan sama aku, pasti kamu ngambil semuanya kan? Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak jangan berprasangka seperti ini, Mbak. Untung aja saya ini yang menemukan. Kalau misalkan bukan saya, mungkin dompet Mbak ini sudah raib. Ngomong enak aja kamu tuh. Aku tuh yakin ya, kamu tuh orang miskin, kamu tuh orang nggak punya. Pasti kamu kalau kelihatan dompet kayak gini, pasti langsung kamu ambil. Ya tadi karena aku datang aja nggak kamu ambil. Astagfirullahaladzim. Mbak, kalau niatan saya ini mau membawa dompet itu kabur, Mbak. Sudah dari tadi, Mbak. Kebetulan saya barusan ini yang menemukan dompet itu. Udah jelas-jelas ya, kamu lihat dompet ini sambil lihat ke arah sana sambil kayak gini. Pasti kamu takut kelihatan orang kan? Mbak, barusan saya itu cuma mau meriksa KTP-nya aja, Mbak. Nggak lebih kok. Tuh alasan aja kamu tuh. Kamu tuh ya, kamu tuh masih muda, kamu tuh masih kuat. Kerja tuh yang ngalah, jangan maling-maling kayak gini. Astagfirullahaladzim. Mbak, hati-hati ya, Mbak, kalau ngomong. Mbak, saya tahu, Mbak, saya ini orang miskin. Tapi saya ini nggak seperti apa yang Mbak pikirkan, ngerti nggak? Aduh, kamu tuh gak usah sok-sokan ya ngomong kayak gitu. Udahlah, kamu itu ngaku aja kalau kamu itu kerjanya ya jadi maling kayak gini karena kamu tuh butuh uang. Mbak, saya berani sumpah, Mbak. Saya nggak ada satupun niat untuk mencuri. Waduh, kamu tuh gak usah bawa-bawa sumpah ya. Kamu tuh jadi orang bukannya kerja yang halal. Kamu ini kerja jadi pemulung cuman berkedok pasti kan? Mbaknya juga. Jadi orang itu biasanya harus tahu terima kasih, Mbak. Bukan malah memfitnah orang seperti ini. Ngapain mau berterima kasih sama maling? Untung aja ya, aku tadi tuh cepet datangnya. Kalau enggak, bisa-bisa semua uang yang ada di dompet aku nih habis kamu makan. Ya tapi buktinya masih lengkap kan, Mbak? Kamu ini budek apa gimana sih? Ini masih lengkap karena aku buru-buru datang tadi ke sini. Kalau aku nggak buru-buru datang, pasti udah habis semua. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh, iya terserah, Mbak. Kalau saya salah, saya minta maaf. Cuman, ya saya tetap kekeh sama pendirian saya nggak mencuri. Alasan aja kamu tuh. Tapi tunggu dulu, emang bener kan dompet Mbak ini jatuh? Ya. Ya udah, Mbak. Kalau misalkan bener jatuh bukan kesalahan saya dong. Ya tapi kamu itu seharusnya bawa dompet aku tuh ke kantor polisi. Bilang kalau ada dompet hilang gitu. Bukannya malah kamu kayak gini. Udahlah, aku tahu ya niat kamu tuh emang busuk. Dasar kamu orang miskin, laki-laki miskin. Kamu tuh ya hidupnya cuman ya gitu. Jadi orang jahat, selalu ya ngambil-ngambil punya orang. Awas ya kamu ya. Pokoknya kalau kamu ketahuan kayak gitu lagi, bakal aku laporin ke polisi. Jurus amat. Ntar maling kamu itu. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu diri banget Mbak itu. Untung aja tadi aku yang menemukan. Aku juga punya niatan baik mau mengembalikan. Malah aku difitnah pencuri. Ya Allah, memang susah ya orang berbuat baik. Kadang niatan kita baik, malah prasangka orang itu buruk tentang kita. Semoga aja mbaknya itu nanti ada yang menyadarkan. Udah deh, kalau kayak gitu aku lanjut mulung aja. Iya Pak Agung. Aduh, kenapa lagi? Der, kamu tahu masak nggak sih? Kamu kerja sama aku ini udah lumayan lama, Devi. Iya. Kok masakan kamu asin? Hah? Asin? Ya iyalah. Kayaknya nggak mungkin deh Pak Agung. Emang menurut aku ini bermasalah apa? Masa sih Pak Agung? Kamu tahu sendiri kan, Devi? Aku ini punya darah tinggi. Kalau semisal masakan kamu ini keasinan, bisa-bisa aku geblak nih. Aku mati nanti. Iya Pak. Nih. Masa asin kayak gini? Tapi saya masa udah seperti biasanya. Saya juga udah cobain Pak, kalau rasanya
nggak asin karena saya tahu Pak Agung kan punya hipertensi. Jadinya kalau asin-asin, saya juga takut. Berarti kamu nyalahin aku? Mulut aku yang bermasalah ini? Hah? Enggak Pak. Iya saya salah Pak, saya salah. Kamu ini saya niat kerja nggak sih? Hah? Dev, niat Pak. di luar sana masih banyak ya orang yang pengangguran. Iya Pak, iya. Atau saya masak lagi kali ya Pak ya? Masak lagi. Udah gambut aku. Itu bisa diperbaiki kok Pak, tinggal ditambah air sedikit, nanti saya mendidihkan lagi, rasanya pasti mantap. Oh, mantap. Kamu nih gak niat banget ya kerja. Iya maaf. Sayang, ada apa sayang? Nih, Kamu marah-marah sama Devi? dia lagi masak. Aku kira masakannya enak. Ternyata masakan dia itu keasinan. Hah? Keasinan? Iya, kamu Devi? tahu sendiri. Aku ini punya darah tinggi, sayang. Iya, kamu tuh gimana sih Devi? Emangnya kamu tuh lupa? Suami aku ini punya darah tinggi. Dia itu nggak bisa makan yang asin-asin ya Devi? Iya Bu Hikmah. Iya, Tapi iya. tadi saya rasanya nggak asin kok, pas aja Bu. Malah menurut saya rasanya hambar karena kan Pak Agung punya hipertensi. Saya juga takut kalau masaknya ya terlalu asin Bu. Aduh, kamu tuh paling alasan aja ya Devi. Mungkin kamu yang sengaja ya. Sayang, udah sayang. Kalau Devi terus-terusan kayak gini sayang, setiap kerja ada aja yang bikin salah. Mending Devi ini nggak usah kamu kasih gaji aja selama 1 bulan. Oh, jadi mau kamu kayak gitu, Devi? Hah? Mau kamu? Gak aku gaji 1 bulan? Ya nggak bisa kayak gitulah Pak Agung. Saya kan kerja buat cari uang Pak. Ya saya minta maaf ya Pak. Saya benerin lagi deh masakannya ya. Devi, kamu tuh gampang banget ya bilang maaf-maaf. Tapi Devi, kalau urusan makanan, kasihan sama suami aku Devi. Dia itu udah lapar, dia tuh udah capek kerja. Malah kamu giniin. Kamu tuh nggak becus banget ya masak. Atau gini aja Pak, saya belikan makanan di luar. Kamu ini kalau udah tahu salah baru ngomong kayak gitu. Pokoknya ya Devi, kalau sampai nanti suami aku kenapa-kenapa, kamu pasti aku pecat. Iya Bu Hikmah, iya. Biar langsung saya belikan ya. Pak Agung mau dibelikan makanan apa Bu? Aduh Devi, kalau masih mau beli itu lama Devi. Kamu masih jalan, belum lagi nanti antri di tempat nasinya. Nanti bisa-bisa ya suami aku nih nggak makan-makan. Yang ada nanti dia bisa kena asam lambung. Kamu mau tanggung jawab kalau suami aku kena asam lambung? Ya enggak Bu Hikmah. Terus ini gimana, apalagi saya masak lagi ya? Ih, tambah lama ya kalau kamu masak lagi. Makanya, Devi, kamu jangan membuat kesalahan kayak gini. Ini kesalahan fatal. Iya Pak, saya minta maaf ya Pak Agung. Ini kayaknya gak serius, sayang, kerja, sayang. Aku udah bilang kan tadi sama kamu, pengangguran di sini masih banyak, Devi. Aku bisa mencat kamu hari ini dan aku mengambil orang lain di luaran sana. Hah? Iya Pak Agung, saya minta maaf Pak. Saya bakal menebus kesalahan saya, tapi saya harus apa Pak? Ya udahlah sayang, mending kita nyuruh aja dia. Soalnya aku nih lapar banget sayang. Kamu kok tahu sendiri kalau lambung aku kumat, aku gimana kejang-kejang kan? Iya sayang, ya udahlah, mending suruh aja tuh Devi beli. Kenapa kamu kayak gini-gini? Hah? Kenapa? Kamu ngeledekin aku? Enggak Pak, enggak. Atau jangan-jangan kamu bilang Pak Agung ini lemah? Hah? Enggak Pak. Ya udah, sekarang kamu berangkat ke Bu Surti, beli nasi pecel kesukaan Agung Mangkualam. Tahu dia, soalnya langganan aku dia. Baik Pak, baik. Ya udah, pegang dulu sayang. Nih, ya udah jalan. Baik Pak, permisi. Jangan lama-lama. Ya udah sayang, mending kita langsung masuk aja. Ya sayang. Aduh, bung aku nyeri banget. Pasti mau sakit mah. Pasti nggak nafas. Gimana ya? Nggak ada lagi. Ya udah deh. Aku lebih baik istirahat aja dulu di sana. Nanti kalau misalkan perut aku ini sudah nggak nyeri lagi, aku lanjutin perjalanan. Kayaknya aku
memang benar harus istirahat dulu di sini deh. Takutnya nanti terjadi apa-apa. Ya Allah, kuatkanlah hambamu ini ya Allah. Ya udah deh, aku tiduran aja di sini. Mungkin dengan tiduran nanti nyeri di perut aku ini bisa reda. Sayang, ini Gogon sama si Samsul kok lama banget ya? Aku takut kalau mereka itu tambah kesasar juga, sayang. Iya bener sayang. Kan mereka itu nggak tahu daerah sini. Iya juga. Nah, ini gimana Gon, Sul? Maaf bos, Hah? kita nggak bisa menemukan Tuan Muda. Iya bos, Waduh. saya sudah muter-muter sama Samsul, nggak ada bos. Iya bos, terus kita berdua sudah nanya sama orang. Terus Banyak yang nggak tahu. Iya bos, orang sini banyak yang nggak tahu sama Tuan Muda. terus ini gimana ya, Cul, Gon? Ya udahlah bos, mending kita terus aja bos. Iya bos, Iya, siapa iya, tahu iya. di depan kita nanya sama orang di sana tahu sama Tuan Muda. Iya betul, Cul. Ya udah, mending jangan banyak omong. Kita langsung jalan aja ya. Iya ya bos. Ya udah. Ayo cepetan. Sabar bos. Udah, ayo cepetan. Aduh, semoga aja pecelnya ada ya. Loh, kok ada mas-mas tiduran? Tumben banget ya, ada orang tiduran di tempat duduk yang kecil kayak gitu. Atau jangan-jangan dia pingsan lagi? Hah? Aduh, ini orangnya tiduran atau pingsan ya? Aduh, mana aku juga nggak tahu bedanya orang pingsan sama tidur. Atau aku bangunin aja ya, Mas, nggak apa-apa Mas. Aduh, hidup. Ya kan? Alhamdulillah bangun, Mas. Masnya nggak apa-apa Mas. Kok tiduran di tempat kayak gini Mas? Soalnya ini tempatnya kan kecil. Bisa-bisa masnya jatuh. Iya mbak, saya minta maaf. Habisnya saya istirahat di sini gara-gara saya ini gak kuat nahan sakit perut saya mbak. Loh, Kayaknya ini penyakit emah deh, makanya itu saya tidur di sini. kok sampai penyakit emahnya kambuh Mas? Atau jangan-jangan masih belum makan? Iya mbak, saya belum makan. Soalnya saya masih belum ada uang mbak. Hasil mulung saya ini kalau dijual belum cukup. Astagfirullahaladzim. Maaf ya mbak kalau saya duduk di kursi mbaknya ini. Enggak Mas, enggak. Kebetulan ini juga bukan kursi saya kok. Saya cuma lewat aja di sini. Soalnya setahu saya ini kan tempat duduk. Saya kira masnya pingsan. Loh. Mas. Masnya nggak kenapa-napa Mas? Enggak mbak, enggak apa-apa kok. Loh, nggak apa-apa gimana Mas? Barusan Mas ini mau pingsan loh. Iya mbak, habisnya saya ini nggak kuat lagi mbak. Tapi makasih ya mbak. Mbak barusan mau bantu numpang saya. Iya Mas. Nggak usah sampai bilang makasih. Lagian saya nih khawatir sama Mas. Aduh Mas, kalau memang Mas punya ya asam lambung, seharusnya jangan kerja terlalu berat dulu kalau belum terisi apa-apa perutnya. Iya mbak, cuman mau gimana lagi. Emang keseharian saya ini cari barang bekas mbak. Saya makan aja bergantung sama hasil barang bekas ini mbak. Ya, iya juga sih ya Mas. Sakit banget ya Mas. Masnya nggak bawa obat asam lambung gitu? Obat-obat emah gitu? Mbak, saya daripada beli obat mending beli makan mbak. Ya juga ya.
Aduh. Gimana ya ini? Mas, gini aja deh. Di sebelah sini tuh nggak begitu jauh ada warung. Saya belikan roti ya. Hah? Mau belikan roti, Mbak? Iya Mas. Soalnya kalau mau ke warung nasi masih lumayan jauh. Saya rasa Masnya nanti makin parah. Sudah. Mending saya makan kasih roti aja ya. Sudah Mbak, nggak usah repot-repot. Loh, Saya nggak mau ngerepotin Mbak. Loh, enggak kok Mas, nggak ngerepotin. Ya udah, Mas tunggu sini ya, jangan kemana-mana. Saya belikan roti dulu ya. Oh, beneran, Mbak? Beneran, udah Mas tunggu sini. Makasih banyak ya, Mbak. Makasih banyak. Iya Mas, sama-sama. Aduh, Makasih banyak. badan Mas sampai panas. Iya. Ya udah kalau gitu. Ya udah Mas, bentar ya. Iya, Mbak. Aduh, kasihan banget ya Mas itu. Ya Allah. Alhamdulillah. Ternyata masih ada orang yang mau baik sama aku. Terima kasih ya Allah. Semoga rezeki Mbaknya dilipat gandakan sama Allah, Mbak. Amin. Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku lebih baik kembali tiduran aja sambil nungguin Mbak itu. Aduh. Sayang. Apa sayang? Aku lupa ngasih tahu sama si Devi. Lupa ngasih tahu apa sayang? Iya kan, aku ini nggak suka sayuran sayang. Takutnya nanti nasi pecelnya dikasih sayuran sama si Devi. Aduh iya sayang. Kan kamu tahu sendiri, aku ini nggak suka sayuran. Kalau aku makan sayuran, aku muntah sayang. Iya sayang. Aduh sayang, ya mungkin kamu lupa gara-gara biasanya ibunya Devi yang beli. Kan kalau ibu si Devi hafal, kalau kamu beli nasi pecel emang nggak pakai sayur gitu. Aduh Iya, sayang. aku juga gara-gara marah mungkin. Aku lupa ngasih tahu sama si Devi. Terus ini gimana sayang? Kita mau telepon Devi nggak punya HP. Ya itu sayang yang aku bingung. Kok malah kayak gini sih? Ini semua gara-gara si Devi. Awal yang salah ini si Devi. Masa iya? Masa keasinan kayak gini? Gimana sih si Devi? Iya sayang. Aduh kamu sabar sayang. Ya udah. Apa sekarang kita kejar aja Devi? Sekarang ini? Iya, daripada nanti Devi beli nasinya salah, terus malah nggak kemakan, mubazir, kan sayang banget. Oh, ini gara-gara si Devi semuanya ini. Yaudah, kita mending susul aja si Devi. Iya, ayo. Mas, permisi. Mas. Oh, Mbak. Istirahat ya Mas. Ini rotinya. Oh, Mbak, makasih banyak ya Mbak. Iya Mas, sama-sama. Maaf ya Mas, katanya airnya habis, tinggal air kerdusan. Masa iya saya bawa air kerdusan? Maaf ya Mas, cuma rotinya aja. Ya Mbak, nggak apa-apa. Ini sudah lebih dari cukup kok Mbak. Saya dikasih roti seperti ini sudah bersyukur Mbak. Iya Mas, sama-sama. Udah, ini dimakan biar perutnya nggak sakit lagi. Ya Allah, makasih banyak ya Mbak. Iya Mas, sama-sama nih. Saya terserah Mas dia mau makan yang mana. Mbak, ini sudah lebih dari cukup Mbak. Tapi akhirnya saya kasih uang aja ya Mas. Loh. Soalnya kan adanya cuma air kerdusan. Nggak usah Mbak. Nanti pas perut saya ini sudah nggak nyeri lagi, saya mau lanjutkan perjalanan kerja. Nanti kalau misalkan ketemu pet, nggak apa-apa, saya minum di pet aja Mbak. Loh, bisa minum air yang belum matang Mas. Nanti yang ada perutnya makin sakit loh. Nggak apa-apa Mbak. Udah makan aja. Maaf ya Kalau saya. seperti saya sudah terbiasa seperti ini. Permisi ya Mbak, apa Mbak yang mau? Udah Mas, saya sudah makan. Udah masih habisin. Alhamdulillah. Ya Allah, kasihan banget ya. Enak Mas. Enak Mbak. Alhamdulillah. Udah habisin ya. Nih, kalau masnya kurang, saya memang beliin lagi buat persediaan ya. Sebenarnya Pak Agung, Bu Hikmah. Loh. Devi, kamu ngapain di sini? Kamu tadi kan disuruh beli nasi, kamu malah berduaan di sini. Mana nasinya? Kamu ini
Loh, saya kenal. Sayang. Asal kamu tahu sayang, dia itu pencuri sayang. Tadi sayang, dompet aku Pencuri? tuh hilang sayang. Aku tuh udah cari kemana-mana. Ternyata dia yang ngambil sayang, dia yang pegang. Astagfirullahaladzim. Enggak mas, Mbak, tadi kan saya sudah jelasin. Saya menemukan dompet Mbak itu di pinggir jalan, Mbak. Ya tapi ya, kamu itu kalau aku nggak segera datang, pasti dompetnya kamu ambil. Oh, udah. Astagfirullahaladzim. Nasi yang aku suruh mana? Aku udah lapar ini ya, Devi. Mana? Jadi gini Pak Agung, saya kan mau beli nasi pecel. Ya. Terus kelihatan Mas ini kesakitan. Uangnya saya berikan roti. Apa? Devi, Loh, kamu nih kurang ajar banget ya jadi orang. Kamu tahu sendiri kan Devi, suami aku telat makan gara-gara kamu Devi. Makanan yang kamu sediakan itu keasinan. Terus kamu disuruh beli nasi, malah uangnya kamu kasih orang ini. Kamu belikan dia apa? Roti, soalnya kasihan Bu Hikmah. Mas ini lagi kesakitan, mahnya kamu gak kasihan sama aku? Yang bos kamu ini di sini aku, Devi, bukan dia. Tapi masih ada kembaliannya Pak. Bentar lagi saya belikan ya Pak. Devi, bukan masalah kembalian ya Devi, tapi mana tanggung jawab kamu? Kamu ini disuruh beli nasi Devi. Iya, Kamu ini bener-bener minta dipecat ya, Devi? Enggak Pak Agung, enggak Pak. Apa kamu? Jangan, Pak. Mbak ini sudah baik mau membantu saya, Pak. Jangan dipecat. Udah, kamu gak usah ikut campur. Devi, hari ini kamu aku pecat. Dengar? Pak, Ya nggak bisa masa cuma gitu. gara-gara Mbak ini membelikan saya roti. Mbak ini mau dipecat, Mbak. Pak, tolong Pak, jangan dipecat, Pak. Dengerin. Astagfirullahaladzim Pak Agung. Aku perut sakit. Terus aku nyuruh dia beli nasi. Gak taunya dia malah berduaan di sini. Dan lebih parahnya, uang yang aku kasih sama si Devi untuk beli roti buat kamu. Ngerti kamu? Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Lagian, ini juga kesalahan saya, Pak. Bukan sepenuhnya kesalahan Mbak ini, Pak. Saya janji, Pak, kalau masalah uang nanti saya ganti, Pak, setelah saya menjual barang bekas saya ini, Pak. Udah terlanjur. Perut aku ini udah sakit. Intinya, si Devi sekarang aku pecat. Pak, jangan, Pak. Pak, Bapak apa nggak kasihan sama Mbak ini, Pak, kalau misalkan dipecat, Pak? Pak, ini pembantu Bapak ini niatnya baik loh, Pak. Udah. Aku gak peduli. Intinya, kamu Devi, sekarang juga kamu berhenti kerja sama aku. Dan juga termasuk ibu kamu. Aduh Pak, Bu, saya Ini mohon. kan cuma masalah sepele, Pak. Kamu bilang sepele. Kamu tanya sama si Devi, aku punya penyakit apa? Aku darah tinggi, asam lambung. Kalau semisal kamu semua, bisa-bisa aku is dead. Pak, Pak, tapi gara-gara saya sakit, Mbak Devi ini mau membelikan saya makanan. Mas Seharusnya Bapak ini bangga. Tapi dia itu lari dari tanggung jawab. Dia disuruh beli nasi. Malah berduaan di sini. Bu, saya minta maaf, saya memang salah. Nggak ada ya Devi, nggak ada. Pokoknya kamu tuh dipecat. Mulai sekarang kamu pergi dari rumah aku. Devi, baru tadi kamu membuat kesalahan yang fatal. Sekarang kamu diulangi lagi. Pak, Enggak Pak. saya rela ngelakuin apa aja, Pak, asalkan Mbak ini nggak dipecat. Kamu tuh ya nggak usah sok-sokan jadi pahlawan. Udahlah, Devi jadi kayak gini gara-gara kamu. Makanya kamu tuh tahu diri dong jadi orang. Saya cuma bantu. Kamu mau ngelakuin apa aja? Sayang, dia kan katanya mau ngambil dompet kamu. Ya udah, sekarang juga kalau emang Devi gak mau dipecat, kamu cium kaki aku. Iya, Pak, saya siap, Udah, Pak. gak usah mas, udah. Pak, astagfirullahaladzim Pak. Mari, Pak, saya lakukan, Nggak Pak. usah, Ya Mas, udah, nggak usah. lakukan. Pak, Devi, kesalahan Pak. Kamu mau dipecat apa enggak Devi? Kalau kamu nggak mau dipecat, laki-laki ini harus cium kaki Mas Agung. Bu, tapi gini Bu, saya udah Mas, jangan Mas, jangan Mas. Enggak Mas, biar Mas, nggak apa-apa Mas. Udah Mas. Loh, Siapa? nggak tahu. Bos. Iya benar, Bos. Itu Bos Danang. Mana, Gon? Itu, Bos. Oh iya, Gon. Sayang, itu adik aku. Iya sayang. Saya cepetan. Ngapain kakak di sini? Kakak. Assalamualaikum, Dek. Loh, Kamu adek. gimana kabarnya? Baik-baik kan? Loh, bentar. Alhamdulillah, Kak. Bentar. Loh, badan kamu kok panas gini, Dek? Kamu sakit? Iya, Mas ini lagi sakit Mas. Asam lambungnya kambuh katanya. Udah, asam lambung kamu kambuh lagi, Dek. Iya. Gimana kalau sekarang kita ke dokter aja, Dek? Kak, kakak ngapain ke sini, Kak? Oh,
Oh, mas. Kakak. Tunggu. Masnya ini kan keluar dari mobil mewah nih. Kok manggil adik sama orang ini? Ya, ini adik kandung saya, Mas. Adik kandung. Adik kandung? Seorang gembel. Seorang gembel terus seorang maling. Masa iya adiknya? Mbak, kalau ngomong dijaga ya. Saya dari dulu tidak pernah mengajarkan seperti itu sama adik saya. Jadi tolong, Mas dan Mbaknya omongannya itu dijaga. Mbak, tadi kan saya sudah menjelaskan kalau misalkan saya ini nggak mau mencuri, saya cuma mau membantu. Tapi kok bisa kayak gini, Mas? Masnya keren, tapi adiknya malah kayak gini. Ini maksudnya gimana? Jadi gini, Mas, ceritanya adik saya ini diusir dari rumah sama orang tua saya karena adik saya ini suka foya-foya dan menghambur-hamburkan uang, Mas. Menghambur-hamburkan uang? Berarti orang ini orang kaya dong, Mas. Udah ya, Mas. Saya ini tidak ada kepentingan sama Masnya. Tapi Pak Agung, kalau memang Mas ini bukan orang kaya kan, nggak mungkin punya anak buah. Terus keluarnya dari mobil mewah. Pak Agung aja yang katanya kaya, tapi kan masih naik sepeda motor. Tapi kakak kenapa menjemput adik untuk pulang, Kak? Bukannya keluarga sudah nggak mau menerima adik gara-gara adik ini suka foya-foya? Dek, udahlah. Yang lalu itu biarlah berlalu, Dek. Kakak ini percaya sama kamu. Kalau kamu ini sudah berubah, sudah bukan Danang yang dulu lagi. Dan juga kedatangan kakak ke sini dan mau menjemput kamu. Kakak mau bilang sama kamu kalau Mami sakit, Dek. Hah? Jantungnya kambuh. Aduh. Dek. Mas, Terus Mami itu sering panggil-panggil nama kamu, Dek. Astagfirullahaladzim. Kasihan Mami, Dek. Jadi adik ini pulang aja ya. Iya deh, pulang aja. Mas kayaknya lebih baik dibawa aja deh. Kayaknya makin pucat. Tapi kakak ini nggak bohong kan? Dek, buat apa kakak bohong untuk hal seperti ini? Kalau adik nggak percaya, silakan tanya sama Gogon dan Samsul. Dan juga kakak ipar kamu ini. Bener. Iya, Tuan Muda. Bener dek. Udahlah, Dek. Masa adik itu nggak percaya sih sama Kak Kevin? Iya, Kak, adik percaya. Kalau misalkan kakak ini nggak bakal bohong bawa-bawa nama orang tua. Ya udah, mending kita langsung pulang aja ya, Dek. Dan juga sekalian kamu periksa ke dokter langganan kakak, Bu Emma. Kak, Ya, adik mau pulang. Tapi dengan satu syarat, Kak. hah? Satu syarat. Apa, Dek? Mbak Devi ini diberikan pekerjaan di perusahaan kakak. Kerja di perusahaan Mbak loh. Devi. Mas, buat apa, Mas? Dia itu siapa, Dek? Teman kamu? Mbak ini orang yang sudah membantu adik membelikan roti di belakang itu. Roti. Tapi majikannya malah marah-marah sampai mencat Mbak Devi ini gara-gara dia berbuat baik sama adik, Kak. Jadi Mas dan Mbaknya ini majikannya temen kamu ini, siapa namanya? Mbak Devi. Devi, saya cuma bantuin adiknya Mas. Cuman bos saya memang suka marah-marah. Udah Mas, nggak apa-apa. Saya juga nggak perlu dikasih Udah, apa-apa. Mbak. Saya bantu Mas Gak ikhlas. apa-apa, Kak. Pokoknya adik mau pulang, mau ketemu Mami. Tapi Devi kasih pekerjaan, ya. Iya, Dek. Iya, sayang. Mbak Devi rumahnya di mana? Rumah saya sekitaran sini kok Mas. Tapi di daerah sana. Oh, iya, nanti saya bakal kembali ke sini. Saya mau tanya dan saya akan mendatangi rumah Mbak Devi. Saya akan bilang langsung sama orang tuanya Mbak Devi kalau Mbak Devi bakal kerja di perusahaan. Beneran Mas? Iya. Ya Allah, makasih banyak ya Mas. Mas, saya bantu Mas ikhlas. Nggak apa-apa Mbak, kok. mungkin ini tanda terima kasih dari saya karena Mbaknya ini sudah mau membantu adik saya. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya udah, Kak. Kalau kayak gitu lebih baik sekarang kita ke rumah sakit, Kak. Iya, Makasih banyak, Mbak. Iya Mas, sama-sama. Aduh, makasih juga ya Mas. Permisi. Iya, ya Allah, alhamdulillah. Pegangin. Ya, Bos.
Pelan-pelan. Iya, bos. Dek, kakak bentar lagi mau samperin teman kamu untuk jelasin semuanya. Iya kak. Sayang, kamu masuk ke dalam mobil aja dulu ya. Iya sayang. Gak usah ikut. Cepet masukin adik aku. Iya bos. Kok kembali lagi? Iya, aku kembali. Mbak, tadi mbaknya ini namanya siapa ya? Saya lupa. Mbak Devi. Devi, Mbak Devi. Iya ada. Sebelumnya nama saya Kevin Sanjaya, Mbak. Jadi gini, Mbak Devi ini kan sudah dipecat ataupun nggak ada kerjaan lagi. Hari Senin Mbak ini bisa langsung ke kantor atau perusahaan PT Aksana Jaya ya. Mbaknya tahu kan? PT Aksana Jaya. Loh, Itu perusahaan iya, Mbak. besar. Perusahaan besar yang di luar kota itu ya. Iya, Yang Mbak, betul. Banyak ya orang-orang desa sini yang kuliah katanya pengen kerja di sana. Iya Mbak, betul. Berarti Saya kan nggak kuliah Pak. Udah kalau masalah itu biar jadi urusan saya Mbak. Mbak tenang aja. Gaji di perusahaan saya itu sekitar 8 juta Mbak. 8 juta. Ya udah, mending saya permisi dulu soalnya ini ada masalah yang iya. lebih penting. Sekali lagi makasih ya Pak. Iya Mas sama sama-sama. Bapak. Iya. Sama-sama Mbak. Jangan lupa ya hari Senin. Iya. Datang. Baik Pak, baik. Ya, permisi. Iya, hati-hati ya Pak di jalan. Iya. 8 juta sayang. Waduh. Besar banget gajinya. Ya iyalah. Kan di sana perusahaan besar banget. Pak Agung, Bu Hikmah, saya nggak apa-apa dipecat. Mungkin bukan jodoh saya kerja lama-lama di Pak Agung. Devi. Tapi Devi, Enggak kok. iya. Kalau misal kamu pergi dari rumah, yang mau masak siapa? Kan kamu tahu sendiri, Hikmah ini nggak bisa masak. Oh, iya Devi, kamu nggak jadi dipecat. Kamu nggak usah ambil hati dong yang kita marah-marah tadi. Lagian kan saya masakannya juga nggak pernah cocok di lidah Pak Agung sama Bu Hikmah. Jadi saya mau ngambil tawaran dari keluarga Mas itu aja. Apalagi gajinya 8 juta. Saya aja digaji 1 juta, kadang sama Pak Agung dia kasih 700. Nanti 300-nya nyusul. Udah, kamu ini nggak jadi dipecat, Devi. Iya, Untuk Pak. masalah pekerjaan yang Bapak itu tawarin, biar aku aja yang kerja. Loh, ya nggak bisa kayak gitu lah Pak. Yang ditawarkan kan saya. Udah ya Pak, saya juga mau bilang sama ibu saya biar ibu saya nggak usah kerja sama Pak Agung dan Bu Hikmah. Soalnya ibu saya sampai sakit-sakitan, mungkin karena ya omongan Bu Hikmah sama Pak Agung. Ini Pak rotinya, nanti ini kembaliannya. Nanti ini tadi ya 10.000 Pak buat beli itu, biar nanti saya ganti ya. Saya nanti ke rumah Pak Agung. Permisi. Devi. Devi, Mana sayang? sayang. Kok malah jadi kayak gini? Nggak nyangka banget sayang. Devi bakal kerja di perusahaan dengan gaji 8 juta sayang. Iya. Kan kamu tahu sendiri, yang mau kerja di sana itu minimal S2. Padahal Devi nggak kuliah, tapi udah langsung kerja aja. Sayang, kalau tahu Mas itu anak orang kaya sayang. Tadi aku baik-baik ngomong sama dia. Iya, kalau perlu aku belikan dia itu nasi padang sayang. Terus aku juga nggak nuduh dia maling. Berarti kita nggak bisa menilai orang dari tampilannya ya sayang. Iya sayang. Tampilan kayak gitu, nggak taunya orang kaya. Terus kita mau cari pembantu di mana lagi sayang? Padahal kan cuman Devi sama ibunya yang mau digaji dengan gaji yang kecil. Ya, udah. Kita pikirin aja di rumah. Aku malu banget sekarang ini. Pulang.